semua di sini. Perkenalkan, nama saya Gwyneth Kay. Dan nama saya Sheila Eugene. Dan hari ini kami adalah sutradara buat pertunjukan. Nanti kalian bisa dapat popcorn yang disediakan dari usher sini. Dan kalian tinggal menjawab 2 pertanyaan dan nama lengkap dan peran utama. 1, 2, turun dulu. 1, 2, 3. Oke, siapa namanya? Boleh diteriakin? Yes, benar sekali. Dari lagu ini. CPP, oke. Benar. Oke. Dan sebelum kita mulai pertunjukan hari ini, ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi dan diperhatikan. Jadi, Yang pertama, tolong aktifkan airplane mode agar tidak mengganggu jalannya pertunjukan. dan peraturan kedua, tetap tenang saat pertunjukan berlangsung. Juga dilarang masuk dan keluar teater saat pertunjukan berlangsung. Serta dilarang makan ketika pertunjukan berlangsung. Kecuali yang dapat popcorn ya. Sekali lagi, nama saya Gwyneth Kay. Dan saya Sheila Eugene. Dan inilah Menunggu Layang-Layang. Syok sebagai Christian. Keira sebagai Safa. Hidupnya sederhana, bangun, kerja, makan, tidur. Setiap hari terasa sama, tapi entah kenapa belakangan ini ada yang berbeda. Satu hal atau mungkin satu orang yang bikin harinya terasa lebih hidup. Christian masuk ke ruangannya dengan wajah berselimut. Ia kemudian. Selamat pagi. Kenapa kamu yang aku cek terus sih? Nama aku kan Christian, jangan berhenti sampai huruf depannya aja dong. Gak tau Cek, kayaknya gak ada rencana berhenti sih. Bye Cek. Kenapa jadi dia yang duluan sih? Sialan. Di sebuah restoran yang ramai saat makan siang. Tapi respon mereka berbeda-beda Cek. Ada yang gentleman, ada yang tahu-tahu nangis malam suntuk, ada juga yang ngambek terus banting-banting barang. Oh gak tau pasti Cek. Gak apa-apa, telepon ya. Pak Christian. Hey Chris. Gila, gak banyak berubah lo. Apa sih yang dikejar? Coba pacar lu sekarang siapa? Payah banget lo Chris. Masa 4 tahun gue tinggal ke Inggris gak ada kemajuan juga? Nah, terus dia gimana? Gue kayaknya mau cari bule aja Chris. Mulai dunia dulu, traveling dulu. Cek. Hai Star, sendirian. Kenalin ini. Halo, aku. Oh, sama. Ini cinta mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu mulai jatuh cinta melihat dari matamu Om sana dulu ya, Cek. Christian dan Rako kemudian kembali duduk. Nah,
Halo bro. Halo bro, rencana kita gimana minggu ini? Dari diving di Pulau Seribu kan? Udah dulu deh bro, gue udah rencana nih sama Sarah. Minggu depan? Jalan nanti ya cuy. Soalnya kan gue di bawah sekolah di Jakarta. Iya cuy. Ada rencana mau kenalin dia ke bokap gue. Gue yakin kok nggak kecodotan. Sarah adalah pemain yang dari sekolah. Bukan dia bener banget sama ini. Tapi dia lain cuy. Ya dia orang lain, Sarah cuma hidup hari ini. Tapi ya hari kemarin, gak juga dia esok. Udahlah, nggak usah bikin rencana futuristik sama Starla. Dia sama gue tuh lucu banget. Gue yakin ini udahlah, mau pergi dulu. Bye. Ntar aja deh, aku lebih penasaran kamu ngomong apa. Rapo, jangan dia Star. Maksud kamu? Kita semua tahu modus operandimu. Please, sudah ini semua. Hubungan kan sih, berkomitmen sih. Udahlah Star, apa sih arti seorang Rapo buat kamu? Cuma 1 dari 1000. Tapi buat dia, kamu tuh 1001. Ngerti gak sih? Sekali ini aja, gak usah kasih harapan kosong lagi. Jadi selama ini kamu kira aku kasih harapan kosong ke orang lain? Aku gak pernah kasih mereka apapun, Cek, kecuali jadi diriku sendiri. Mau mereka serius atau enggak, ya itu urusan mereka dan urusanku. Aku bukan anak kecil, dia butuh supporter, bukan babysitter. Kadang-kadang kamu itu Kadang-kadang ini kenapa? gak tau diri. Hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan Aku ini suka banget sama kamu. Aku gak pernah merasa kayak gini ke orang lain. It's only you, Star. Star, will you? Rako, kita kayak gini, aku belum siap. Loh, kenapa? Aku gak mau kasih harapan palsu kok. Say, wait. Karena aku harus kembali ke Inggris. Kamu ikut aja. Bukan kok. Atau aku di Jakarta, sini juga gak apa-apa kok. Kok, aku belum siap. Aku belum siap. Aku kira kita berdua Di Jakarta demi dia. tiga-tiganya gue tawarin, Chris. Wah, fatal. Oke, gue bakal ketemuin dia. Gue bakal tarik semua yang gue bilang. Terlambat kok. Bisa, pasti bisa. Gue tuh udah sama dia tuh udah cocok banget. Gak akan bisa. Sekali salah langkah sama Starla, dia gak akan balik lagi. Gue tau banget Starla ini kayak apa. Lu udah gue peringatin, jangan bermain api sama Starla. Ya udah kalau gitu, Chris. Mendingan kayaknya gue balik aja ke Inggris. Suasana di apartemen Christian kini hening. Hai Chen, lo di situ nggak? Jadi aku mau cerita. Sekarang aku lagi juga sama satu cowok. Sebelum ngerti apa-apa, aku masih tahu kamu sesuatu sekarang. Mulai sekarang, gak ada lagi ngeper-ngeper sedikit. Gak ada lagi cerita lain-lain. Lain-lain, maksudnya? Yang kamu butuh itu objek Starla, bukan teman. Diam-diam di apartemen gelap, ada seorang pria yang sedang duduk sendiri. Andi. Bentar. Andi? Ngapain kamu di sini, Andi? Lepas, Andi! Gila lo!
Aku, dia psikopat. Kamu udah lapor polisi? Tadi dia nyerah aku tahu kabur. Aku dibisikin dulu boleh nggak? Boleh. Kamu aman di sini sekarang. Aku nggak bisa kayak gini terus, Cek. Aku capek. Selamat pagi. Jam berapa sekarang? Jam 7. Jam 7? Sarapan yuk. Bentar, masih ganti baju. Ayo, Cek. Boleh kan? Dasar, aku mau pergi dulu. Mau kerja. Bentar. Thanks. Hati-hati, Cek. Sepulang kerja, Kristen masuk ke apartemennya. Hari spesial untuk Cek berani pulang cepat dari kantor. Kamu? Masa? Ya, kamu tahu mengilap sih. Terpaksa aku perawanin. 1 kopi, 2 gula, dan 3 creamer. Hah? Kopi banci. Yang enak itu 2 kopi, 1 gula, 0 creamer. Kamu gak gay kan, Cek? Star, kita udah temenan 4 tahun. Keterlaluan kalau kamu gak tahu preferensi seksual. 4 tahun lebih, tapi aku gak pernah lihat kamu punya pacar. Mana yang lebih keterlaluan? Boleh nggak juga ya? Kamu tuh pintar, baik, tampang keren, karir bagus. Tapi kok... Gak kepikiran doang gue aja, Star. Kamu, Cek, apa sih yang kamu sebenarnya mau? Kriteria aku kompleks, oke? Apa aja? Buat apa kamu tahu? Siapa tahu bisa mencalonkan diri. Star lah. Kalau memang aku keren, pintar, dan apapun itu, gak bakal kamu nunggu 4 tahun buat mencalonkan diri, tau? Ya, soalnya selama ini aku yakin kamu gak akan pernah mau sama aku. Suasana tiba-tiba hening. Tahu gak, Cek? Suatu saat nanti aku akan punya rumah di atas gunung. Aku akan punya suami yang baik dan setia. Siapa bilang aku gak mimpi? Kamu yang mimpi kok. Aku bakal jadi arsitek spesialis gedung undangan langit nomor 1 di negeri ini. Nanti rumahku akan berhalaman luas di pinggir Jakarta. Kamu tuh kolektor. Kamu barang apa saja yang kira-kira bagus, tapi bukan untuk dimiliki. Kamu jual lagi barang-barang itu kayak daging sembako. Kamu lagi ngomongin apa sih, Cek, sebenarnya? Aku lagi ngomongin Rako. Dan semua cowok-cowok yang rela bertekuk lutut demi kamu mau pulang. Kamu gak bisa kayak kamu. Bertahan dalam kesepian. Kesepian? Kayak apoteker lagi bikin obat. Kamu tuh kesepian. Oke, Miss Ruth. Aku coba analisis tentang kamu. Selama ini, kamu sibuk mengisi kekosonganmu dengan sibuk mengisi kekosongan orang lain. Nah, dengan begitu, mereka tidak punya waktu untuk mengisi kekosongan kembali. Jadi, wajar aja kalau kamu selalu merasa ada yang kurang. Because you know what? Kemana-mana kamu selalu kata berdua, tapi kamu tuh sendiri, selalu sendiri. Ternyata kita berdua sama. Aku dan kamu sama-sama manusia kesepian. Bedanya, aku mencari, kamu menunggu. Aku pulang dulu ya, Cek. Thank you udah kasih aku stay di sini. Aku pengen jadi layang-layang. Layang-layang yang bebas di langit. Tapi masih ada benang yang mengikatnya di bumi. Jangan lepasin aku ya, Cek. Setelah pergi menikah. Hai, Cek. Hai, Star. Cek, aku belum pernah merasa kayak gini. Aku merasa kangen. Kangen yang betulan. Kenapa, Cek? Aku rasa 2 hari kemarin ada kesalahan terbesar dalam hidupku. Kita sama-sama tahu ini akan berakhir seperti apa. Aku bukan yang mencari, kamu juga bukan yang mencari. Kita kembali dari dulu lagi ya, oke? Kalau kita lanjutkan, apapun itu, 2 minggu atau 3 minggu lagi, apa yang bakal pasang tenda di depan apartemen? Kumis, kayak kamu syuting deh bang. Kalau nggak begitu, kamu narik siapa lagi sekarang? Aku satu-satunya teman sama kamu kan? Dan kamu lebih memilih jadi tempat sampah. Posisi itu udah aku jalanin dengan baik selama 4 tahun. Aku nggak pernah keberatan. Jadi iya, lebih baik kita kembali ke bulan.
Star, aku masih ada kerjaan. Singa yang mana kak? Yang ini deh, A1. Selesai kok. Hai Star, kok sendiri? Hai C. Star, sorry aku nggak pernah berani untuk jujur. Aku juga nggak pernah merasa sekali ini sama kamu. Ibaratnya kamu ikan lele, bisa berkembang biak di septic tank dan bahagia di tempat sampahnya. Kamu orang paling gila C. Tapi satu-satunya yang bisa mendampingi kamu kan, nggak ada lagi yang lain. Kamu sekarang ikan lele. Mungkin kamu terlalu sering yang baru kita cari, saya cari tadi di samping. Nah, kami biar ayahnya tetap.